Oke, baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rizky. Oke, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ya terkait tipe data ya, atau jenis variabel data. Eh, Masuk ke jenis-jenis variabel teman-teman ya, atau tipe data, kita akan membahasnya fokus ke JavaScript ya teman-teman. Sebenarnya ini nggak hanya JavaScript sih, untuk di data-data yang lainnya pun sama. Tapi nanti ya karena sebelumnya kita sudah bahas untuk beberapa jenis variabel, kita nanti akan membahas jenis data. Nah, di dalam JavaScript teman-teman, untuk jenis data itu dibagi menjadi dua, yaitu data primitif maupun data non primitif. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu teman-teman terkait data primitif ya. Data primitif itu dibagi menjadi beberapa teman-teman, yaitu string, number, boolean, null, sama undefined. Nah, data primitif itu jenis data yang udah disediakan langsung oleh JavaScript dan bisa kita langsung representasikan suatu nilainya. Nah, mungkin kita akan membahas ke dalam string dulu, teman-teman. Nah, untuk tipe data string, teman-teman ya, tipe data ini dapat menyimpan karakter sebagai nilainya. Ya, jadi apapun karakternya, kita bisa simpan di sini. Ya, bisa dalam format huruf, angka, simbol, dan sebagainya. Nah, karakter-karakter tersebut itu dapat diapit dengan tanda kutip ya. Bisa petik 1 ataupun petik 2. Atau juga teman bisa menggunakan yaitu backtick. Ya, mungkin kita akan praktek terlebih dahulu teman-teman untuk yang string. Nah, ini akan saya buat tipe data. Nah, ini ya teman-teman ya. Di dalam tipe data, kita pertama ini data primitif ya. Jadi data primitif itu data yang memang kita bisa langsung pakai ya. Kita bisa langsung representasikan nilainya. Nah, kita akan bahas untuk number pertama dulu, nomor pertama yaitu string. Nah, di dalam string kita bisa menyimpan karakter ya, apapun karakter. Menyimpan ya sebagai nilainya. Karakter diapit dengan tanda kutip ya. Nah, ini salah satu ciri khasnya, yaitu karakternya memang diapit dengan tanda kutip ya. Bisa seperti ini teman-teman, tanda kutipnya bisa seperti ini, tanda kutip petik biasa, petik 2 seperti ini, atau kita bisa menggunakan yaitu backtick ya. Kita bisa gunakan backtick. Nah, seperti ini ya. Pertama saya akan contohkan teman-teman ya, untuk kutip 2 ya, misalnya const string ya. Misalnya ini string, oke, kutip 2. Nah, dengan karakter yang aneh-aneh ya teman-teman ya, saya gunakan karakter yang aneh-aneh. Nah, sama saya gunakan apapun di sini ya, angka apapun di sini. Nah, kemudian saya coba cetak dengan console log. Nah, di sini saya coba no tipe data.js. Nah, dia akan muncul ini string pakai kutip 2 dan bla 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 kayak gitu teman-teman ya. Nah, teman juga bisa gunakan kutip 1 string 1 misalnya. Ini string 2 kutip 2 misalnya.
kutip 1. Nah, ini string 1, ini string 2. Oke, ini saya coba print. Nah, ini juga bisa teman-teman ya dijalankan. Jadi untuk kutip 1 maupun 2 pun sama ya, nggak ada bedanya. Kemudian teman-teman juga bisa gunakan yang namanya backtick. Ya, backtick. Kegunaan backtick apa? Teman juga bisa lakukan untuk enter. Ya, nanti kita akan jelaskan juga ya teman-teman ya, bedanya apa kalau kita menggunakan back. Const string backtick. Ya, coba kita gunakan ini pakai back. Saya coba enter, enter, enter. Hasilnya gimana? Nah, kemudian saya coba print teman-teman. Ini jangan lupa dikasih ini console log, string backtick ya. Coba. Nah, dia nggak bisa teman-teman ya kalau kita gunakan seperti ini. Nah, coba kalau kita pakainya kayak gini. Nah, apakah bisa? Nah, nggak bisa teman-teman ya. Invalid ya. Tokennya nggak bisa kalau kita pakai seperti ini. Kita pakai enter seperti ini agak invalid teman-teman ya. Coba kita pakai backtick yang biasa biar lebih paham juga ke teman-teman. Nah, ini kita pakai backtick biasa teman-teman ya. Nah, ini bisa. Ini bisa dipakai backtick. Saya coba enter hasilnya gimana. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita bisa pakai kutip 2, kutip 1, maupun kita bisa gunakan yang namanya backtick teman-teman ya. Kita bisa gunakan yang namanya backtick. Gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk yang string teman-teman. Nah, ini saya coba cetak, coba teman-teman ya. Nah, ini aku tahu siapa siap-siap. Nah, teman-teman untuk backtick memang backticknya harus teman-teman gunakan ya. Itu di shift. Oh, mohon maaf, backtick itu di sebelahnya angka 1 teman-teman kalau di dalam keyboard. Nah, tadi saya menggunakan backtick yang berbeda karena backtick kan arahnya kan harusnya beda ya teman-teman ya. Jadi arahnya saya sama, jadi nggak bisa terbaca seperti itu. Dan kegunaan backtick kita bisa gunakan enter seperti ini teman-teman dan dicetak seperti ini. Nah, coba kalau kita gunakan kutip 1 atau kutip 2, kita coba gunakan enter. Nah, dia nggak bisa teman-teman. Untuk kutip 1 maupun kutip 2 nggak bisa kalau kita enter. Nanti hasilnya akan error. Tapi dengan menggunakan backtick, kita enter seperti ini bisa. Ya, jadi itu kegunaan backtick teman-teman ya. Nah, tadi kan sudah saya infokan ke teman-teman juga ya. Kalau memang di dalam sebuah ini ya, di dalam sebuah pemrograman JavaScript untuk tipe data. Nah, itu kita bisa ngecek tipe datanya dengan cara console log ya, type of
of apa? Nah, kita bisa gunakan. Misalnya adalah string 1. Nah, ini bisa print data, nanti hasilnya apa. Nah, ini adalah string, teman-teman ya. Nah, jadi kita juga bisa melakukan pengecekan sebenarnya tipe datanya itu apa sih. Jadi, tipe data yang memang diupdate dengan kutip 1, kutip 2, ataupun backtick, itu hasilnya adalah string. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk yang string, teman-teman ya. Nah, kemudian dalam string kita juga bisa memanggil ulang variabel yang udah kita deklarasikan untuk membuat sebuah ekspresi tertentu. Nah, itu biasanya kita gunakan yaitu yang namanya adalah template literal seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Ini mungkin saya komen dulu ya teman-teman ya biar tidak ke print di atasnya. Jadi kita bisa gunakan yang namanya template literal. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya gini teman-teman. Const ya, ini const nama. Misalnya saya buat Agus seperti itu teman-teman. Const ya, pekerjaan developer. Ya, misalnya seperti ini. Console log. Nah, kita bisa gunakan yang namanya backtick, teman-teman. Halo, namaku. Nah, bisa gunakan template literal dengan cara kasih tanda dolar seperti ini, kasih kurung awal. Nah, dikasih kurung awal seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa tulis ya, misalnya di situ ada variabel nama. Terus teman-teman aku kerja sebagai, nah teman-teman kasih tanda dolar lagi, kasih kurung awal pekerjaan. Nah, dengan cara seperti ini pun juga bisa teman-teman digunakan. Nah, nanti hasilnya, halo namaku Agus, dia memanggil ya, mengisi dari variabel const teman-teman yang sudah kita deklarasikan maupun kita assign. Kemudian pekerjaannya pun kita ambil di sini. Nah, kita bisa gunakan ini loh Kak. Itu sebenarnya kalau semisalnya kita gunakan dengan cara yang lain apakah bisa? Bisa. Misalnya console log. Ya, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Ini kalau pakai petik biasa ya. Halo, namaku adalah. Nah, terus teman-teman panggil tuh misalnya nama kerjaanku adalah kerjaan. Nah, ini misalnya seperti. Nah, ini juga bisa digunakan seperti ini. Nah, tapi saya lebih prefer menggunakan backtick teman-teman karena lebih enak dan lebih enak dilihat aja. Dan kita juga lebih nggak bingung gitu ya untuk melakukan spasi maupun apa ya, memanggil variabel-variabel yang sudah dideklarasikan sama sudah di-assign. Nah, itu teman-teman. Nah, di dalam string kita juga bisa melakukan manipulasi string ya teman-teman ya. Nah, banyak banget yang kita bisa gunakan untuk manipulasi string. Ya. Contohnya apa? Ya, banyak sih teman-teman yang kita bisa gunakan ya. Misalnya kita bisa gunakan yaitu replace all. Ya, mengganti string dengan pola tertentu menjadi string yang lain ya. Misalnya teman-teman ini saya gunakan yaitu replace all. Saya pakai manipulasi string ini misalnya adalah const
teks sama dengan Rizky merupakan seorang data analis. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian console log. Nah, habis itu teks saya pakai kayak gini. Dot replace all. Ya, saya gunakan misalnya Rizky. Iya ya. Ya, seperti ini. Nah, coba saya panggil. Nah, Wijaya merupakan seorang data analis. Ya, jadi Rizky itu di replace menjadi Wijaya, teman-teman. Nah, itu kalau kita menggunakan replace all. Nah, kita juga bisa memanipulasi string dengan menggunakan substring. Nah, jadi substring ini fungsinya untuk mengambil beberapa karakter string dari indeks awal sampai sebelum indeks akhir. Ya, misalnya ini saya ubah, saya pakai let ya, karena memang kita akan mau mengubah, gitu ya. Untuk misalnya QWERTY, ya, kemudian console log, misalnya contoh dot substring. Nah, substring 1,4. Nah, kita coba print, teman-teman. Nah, ini hasilnya adalah where. Ya. Nah, indeks awal sama indeks akhir. Where D. Ya. Nah, ini salah satu contoh, teman-teman ya. Kalau di dalam sebuah indeks, ya, yang perlu kita pahami, teman-teman, indeks itu mulainya dari 0. Jadi key itu 0, teman-teman ya. W itu 1, E itu 2 dan seterusnya ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman kita ya mulainya itu kan dari 1 tuh, teman-teman. Jadi mulainya dari W. Nah, 4 ini adalah berhentinya, tapi berhentinya nggak beneran di 4, tapi sebelumnya 4 persis, yaitu 3. Jadi WER ya, nanti dia berhentinya di situ, teman-teman. Ya. Nah, kita juga bisa mengganti string tertentu ke huruf kecil atau huruf kapital. Ya, dengan cara to lowercase atau to uppercase. Nah, misalnya kayak gini, teman-teman. Let X ya, misalnya selamat dunia. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya pakai huruf kapital ya untuk setiap huruf pertama, gitu ya. Huruf pertama dalam sebuah kata. Nah, misalnya teman-teman, saya gunakan ini, let X kecil sama dengan X dot to lowercase. Nah, di situ ada. Nah, saya gunakan seperti ini. Sama let X besar sama dengan text to uppercase. Nah, saya gunakan seperti ini untuk membuat. Nah, sekarang saya panggil untuk console log-nya. Text kecil. Console log. Text besar. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, saya panggil. Hasilnya seperti apa? Nah, ini selamat dunia kecil semua, yang satu selamat dunia besar semua.
Dan sebenarnya masih banyak lagi teman-teman yang kita bisa pakai dan kita bisa modifikasi, banyak banget. Mungkin yang terakhir saya lanjut ke bagian yang split ya, karena untuk yang split ini menurut saya cukup lumayan penting nanti ya teman-teman ya. Jadi kita akan berhubungan dengan memisahkan sebuah karakter string ya, sebuah karakter string ke dalam beberapa array yang berisi substring. Nah, kita akan masuk ke split. Nah, misalnya teman-teman ya, saya membuat sebuah karakter baru, misalnya adalah let nama, let email seperti itu ya misalnya. Ya, misalnya QWERTY at gmail.com seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba pisahkan ya, saya definisikan cons karena memang cons array email, saya pakai camel case untuk nama A-nya. Kemudian saya akan split email, split ya berdasarkan at. Nah, kemudian saya coba buat ini ya teman-teman ya, dari array merdeka. Nah, saya coba print deh ya untuk yang array email, mohon maaf. Console log array email. Nah, seperti itu. Coba saya cetak. Nah, QWERTY gmail.com. Jadi kepisah ya teman-teman ya. Jadi dia akan kepisah ke emailnya seperti ini. Nah, itu penting juga ya teman-teman. Misalnya kita akan mau membuat sebuah username berdasarkan di depannya dari gmail.com. Nah, itu bisa kita gunakan seperti ini juga. Ya, jadi macam-macam teman-teman yang kita bisa gunakan. Kemudian misalnya kita dari ini kita mau melakukan akses teman-teman ya. Misalnya adalah username email misalnya teman-teman ya. Jadi kita bisa definisikan let user email sama dengan array email. Nah, kita slicing teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. QWERTY itu adalah indeks ke-0 dan gmail.com itu adalah indeks ke-1. Nah, karena kita ingin ya menslicing untuk yang user email yaitu QWERTY atau sebelum add ya. Nah, jadi kita gunakan indeks 0. Kita console log ya, console log user email. Nah, seperti ini teman. Nah, jadi dia QWERTY seperti itu teman-teman. Nah, ini kita sudah pelajari teman-teman ya untuk data primitif. Salah satunya adalah string. Nah, di dalam string ternyata kita bisa gunakan untuk kutip 2, kutip 1 maupun backtick. Ya, string kita bisa memasukkan nilai apapun teman-teman ya. Apapun karakternya, tapi memang di dalam string kita tidak bisa melakukan sebuah kalkulasi. Ya, jadi nilainya memang dalam bentuk teks saja seperti itu atau label. Nah, kalau teman-teman ingin membuat tipe data string ya lebih banyak fungsinya atau lebih banyak modifikasinya seperti kita menggunakan enter gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan backtick atau misalnya teman-teman gunakan template literal pun juga bisa menggunakan backtick ya. Karena penulisannya pun juga lebih bagus. Kemudian untuk manipulasi string sebenarnya banyak sih teman-teman ya, selain yang saya udah jelaskan ke teman-teman ini. Kita bisa gunakan replace all, substring ya, lowercase, to uppercase maupun split. Tapi ya dilihat lagi teman-teman untuk kegunaannya seperti apa. Tapi misalnya kita mau membuat ya, mau memisahkan gitu ya teman-teman. Misalnya username dalam email kita pisahkan,
kita ekstrak ya dengan cara yang cepat ya, kita bisa menggunakan split. Kemudian kita slicing ya teman-teman ya, indeksnya kita ambil indeksnya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu salah satu contoh untuk tipe data primitif teman-teman di dalam string, dan kita bisa modifikasinya gitu teman-teman ya. Nanti kita next akan bahas lagi teman-teman terkait beberapa data primitif yang lainnya ya. Banyak banget teman-teman sebenarnya yang bisa kita pelajari di tipe data string ini, tapi ya sekali lagi teman-teman memang ya nanti kita mungkin akan lebih praktek aja ya teman-teman nanti ya. Untuk studi kasus kita akan buat project dengan beberapa hal. Yang jelas string ini pasti kita akan pakai seterusnya juga sih teman-teman, dan ini akan sangat penting sekali, terutama untuk template literal itu sangat penting. Next mungkin kita akan bahas untuk number teman-teman ya, tipe data number. Oke gitu ya teman-teman, thank you udah nyimak video ini dari awal sampai akhir.